tahun 1990-an, Carlos A. Monteiro, seorang epidemiologi gizi di Brazil, menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Angka obesitas di kalangan anak-anak di negaranya meningkat pesat. Untuk memahami alasannya, ia dan rekan-rekannya di Universitas Sao Paulo meneliti data pola pembelian makanan rumah tangga di Brazil, khususnya pada beberapa tahun terakhir. Hasilnya, diketahui bahwa masyarakat membeli lebih sedikit gula, garam, minyak goreng, dan bahan pokok seperti beras dan kacang-kacangan, serta lebih banyak membeli makanan olahan seperti soda, sosis, mie instan, roti kemasan, dan kue kering. Untuk mendeskripsikan kategori makanan kedua tersebut, Monteiro dan kawan-kawannya memperkenalkan istilah baru ke dalam literatur ilmiah, makanan ultra proses atau ultra processed food alias UVF. Mereka kemudian menghubungkan UVF dengan penambahan berat badan pada anak-anak dan orang dewasa di Brazil. Sejak itulah penelitian soal efek dari UVF mulai dilakukan, hingga banyak ditemukan hal-hal yang mencengangkan. Bahaya terselubung dari makanan ultra proses. Berikut adalah beberapa efek yang bisa ditimbulkan oleh ultra processed food. Yang pertama yakni obesitas. Ultra processed food biasanya tinggi kalori, lemak jenuh, gula, dan rendah serat. Kombinasi ini menyebabkan peningkatan berat badan yang tidak sehat. Nomor 2 yakni penyakit jantung. Kandungan garam dan lemak trans yang tinggi pada UVF dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Yang nomor 3 yakni diabetes tipe 2. Gula tambahan dalam jumlah besar menyebabkan resistensi insulin yang merupakan awal dari munculnya diabetes tipe 2. Yang nomor 4 yakni gangguan pencernaan. UVF alias ultra processed food sering kekurangan serat sehingga dapat menyebabkan sembelit atau gangguan mikrobiota usus. Nomor 5 yakni risiko kanker. Menurut penelitian, pengawet seperti nitrat dan nitrit yang ditemukan dalam daging olahan bisa meningkatkan risiko kanker kolorektal. Yang nomor 6 yakni gangguan mental. Konsumsi tinggi UVF dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan, diduga karena efek inflamasi pada otak. Nomor 7 yakni kecanduan makanan. Kombinasi bahan buatan seperti perisa dan gula menyebabkan hyperpalatability yang memicu pola makan kompulsif. Pertanyaan yang kemudian, dari tadi kita ngomongin ultra processed food alias UVF, tapi sebenarnya UVF itu apaan sih? Yang kayak gimana gitu loh. Sistem NOVA. Biar masyarakat gampang memahami serta para ilmuwan tidak salah menunjuk atau mengklasifikasi beragam produk makanan, Monteiro dan kawan-kawannya kemudian membuat sebuah sistem yang disebutnya sistem NOVA yang mengklasifikasi makanan dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu makanan alami atau makanan yang sangat minimal dalam pemrosesannya. Makanan-makanan ini menjalani pemrosesan minimal dengan menghilangkan bagian yang tidak dapat dimakan dan menerapkan metode seperti pengeringan, penghancuran, dan pasteurisasi tanpa menambahkan bahan kimia seperti gula, garam, atau minyak. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur simpan makanan mentah melalui pembekuan, pengeringan, atau pendinginan, sekaligus mempermudah pengolahan dengan mengubah tekstur atau menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Makanan kelompok 1 meliputi hasil pertanian segar, sereal seperti gandum dan beras, kacang-kacangan seperti buncis dan lentil, serta produk susu seperti susu dan yogurt tanpa tambahan gula. Contoh lainnya adalah daging, ikan, telur, pasta, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan granola yang dibuat tanpa gula atau minyak. Beberapa makanan mungkin mengandung zat tambahan yang jarang ditemukan,
seperti penstabil dalam susu ultra pasteurisasi, terutama untuk menjaga keutuhannya. Secara keseluruhan, makanan yang diproses seminimal mungkin mempertahankan kualitas bawaannya sekaligus meningkatkan umur simpan dan kemudahan persiapan. Kelompok yang kedua yakni bahan kuliner olahan. Kelompok ini mencakup bahan-bahan kuliner olahan yang berasal dari makanan. Kelompok pertama atau alam melalui metode seperti pengepresan, pemurnian, dan penggilingan. Bahan-bahan ini terutama digunakan di dapur untuk memasak, membumbui, dan menyiapkan makanan kelompok pertama, sehingga memungkinkan beragam hidangan seperti sup, roti, dan makanan penutup bisa tersaji. Makanan kelompok 2 meliputi garam, gula, madu, mentega, dan minyak nabati yang jarang dikonsumsi sendiri. Kategori ini juga mencakup barang-barang yang terbuat dari dua komponen kelompok kedua, seperti mentega asin dan garam beriodium. Beberapa produk kelompok kedua mungkin mengandung zat tambahan, seperti pengawet dalam cuka atau antioksidan dalam minyak untuk menjaga kualitasnya. Secara keseluruhan, kategori ini mencakup bahan-bahan masakan penting yang meningkatkan rasa dan persiapan makanan yang diproses seminimal mungkin. Kelompok ketiga yakni makanan olahan. Kelompok ini terdiri dari makanan olahan yang dibuat dengan menambahkan gula, minyak, garam, atau zat-zat dari kelompok kedua lainnya ke makanan kelompok pertama. Makanan ini biasanya hanya memiliki 2 atau 3 bahan. Berbagai metode pengawetan dan pemasakan digunakan, termasuk fermentasi non-alkohol untuk produksi seperti roti dan keju, dengan tujuan utama meningkatkan daya tahan dan kualitas sensorik makanan kelompok pertama. Contoh-contoh dari makanan kelompok ini yakni sayuran kalengan, buah-buahan, kacang-kacangan, kacang asin, daging olahan, keju, dan roti yang baru dipanggang. Makanan olahan mungkin mengandung zat tambahan untuk pengawetan atau untuk mencegah kontaminasi mikroba, seperti antioksidan dalam buah-buahan yang diberi sirup. Minuman beralkohol seperti bir, sari apel, dan anggur yang diproduksi dari makanan kelompok pertama juga termasuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman ultra proses atau UPF. Makanan dan minuman ultra proses dicirikan oleh formulasi industri dengan 5 bahan atau lebih. Produk-produk ini seringkali mengandung aditif yang tidak biasa dan tidak umum ditemukan dalam persiapan kuliner, di samping gula, minyak, lemak, garam, dan pengawet. Makanan minuman ultra proses biasanya mengandung sedikit atau tidak ada komponen kelompok makanan yang pertama dengan tujuan meniru atau menutupi kualitas sensorik makanan tersebut. Contohnya termasuk pemanis non-gula, minyak terhidrogenasi, kasein, dan whey. Tujuan utama pengolahan makanan dengan proses yang ultra ini adalah untuk menciptakan produk makanan atau minuman siap saji dengan menggunakan teknik industri seperti ekskrusi dan pencetakan. Produk-produk ini seringkali memiliki kemasan yang menarik, pemasaran agresif yang ditujukan kepada anak-anak, dan cita rasanya yang luar biasa gurih-gurih nyoy. Sebagai contoh dari makanan ini yakni roti-roti yang dibuat secara massal, kemudian es krim, kemudian jajanan anak atau snack yang dikemas sedemikian menarik, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa tetap aman, tetap mampu menjaga kesehatan meskipun berada di lingkungan yang sudah dibanjiri dengan produk-produk UPF ini. Sedia UAS sebelum mengonsumsi UPF. Cara paling aman untuk terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh UPF tiada lain dan tiada bukan tentu saja adalah dengan tidak mengonsumsi UPF. Yang jadi masalah adalah masa iya zaman sekarang apalagi yang tinggal di kota harus menjauhi UPF. Apalagi kalau tidak punya kebun, dari mana bisa dapat makanan yang sehat, yang bagus, yang baik, yang tidak UPF, kalau ternyata makanan segar di warung langganan sudah habis. Ujung-ujungnya alternatifnya adalah UPF, tidak ada lagi yang lain. Lantas bagaimana dong biar
bisa tetap strong, biar bisa tetap bertahan, biar bisa terhindar dari bahaya yang bisa dicetuskan oleh UPF. Ada beberapa poin yang sepertinya penting untuk dijalankan, khususnya bagi Anda yang masih memiliki bayi atau anak-anak kecil. Ini dia nih rekomendasinya. Yang pertama adalah makan makanan asli dari kelompok 1 dan 2 yang ada di dalam sistem NOVA. Seperti diketahui, kelompok 1 yaitu kelompok makanan unprocessed atau makanan yang diolah seminim mungkin, dan kedua yakni makanan yang diolah dengan bumbu-bumbu kuliner, produk buatan tangan sendiri. Itu pun tetap perlu diwaspadai dan dibatasi, khususnya untuk yang masih memiliki bayi. Yang nomor 2 yakni periksa apakah makanan yang hendak dikonsumsi tersebut merupakan UPF atau bukan. Pemeriksaan ini akan membantu Anda untuk memutuskan apakah akan kemudian dilanjut mengonsumsinya atau memberikannya kepada anak-anak atau tidak. Identifikasi kelompok usia yang akan menerima makanan tersebut secara bijak. Nomor 3, jangan terkecoh oleh apa yang diiklankan tentang makanan. Waspadalah terhadap informasi dari industri. Yang terakhir adalah percayai sumber informasi dari instansi yang memang bertanggung jawab untuk itu, seperti dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, atau dari organisasi-organisasi profesi resmi seperti dari Persagi contohnya. Begitu. Sesederhana itu, tapi tetap dalam kondisi kepepet, terkadang kita suka melupakannya. Semoga informasi tersebut bisa membantu Anda cermat dalam memilih makanan, menjauhi UPF. Ingat, selalu ultra waspada sebelum mengonsumsi UPF.